Oh. Itu di slide-nya kurang jelas tulisannya, mohon untuk diperbesar. Oh iya. Yang tadi, ya itu. Nah, ini ya, oke, Ya, monggo. Misalnya ini ya, KD-nya menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian menyelesaikan masalah ini yang KD keterampilan, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Ini tetap dipertahankan ya, materinya penjumlahan pengurangan bilangan cacah, usulannya tetap dipertahankan, tapi formulanya diubah dengan cakupan 20 sampai 20. Nah, ini. Mengapa? Karena merupakan KD yang esensial gitu. Ini hanya contoh ya. Nah, ini saya beri contoh yang dihapus Bapak Ibu. Mengidentifikasi bangun datar yang dapat disusun membentuk pola pengubinan. Menyusun bangun-bangun datar ya. Nah, ini. Kemudian usulannya dihapus. Loh, mengapa dihapus? Alasannya tidak terlalu esensial untuk dipelajari siswa. Bukan merupakan KD prasyarat, tetapi hanya merupakan KD pengembangan. Oke, Bapak Ibu, boleh ya KD pengembangannya dihapus karena bukan esensial gitu. Begitu nggih, Bapak. Lalu setelah tadi kita melakukan analisis, maka kita masukkan KD-KD yang kita pilih itu, yang dipertahankan tadi di sini. KD pengetahuan, yang ini KD keterampilan, ya, dimasukkan di sini. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, KD yang sudah jadi ini hasil penyederhanaan secara mandiri lalu diapakan, nggih. Nek sudah penyederhanaan lalu diapakan. Nah, KD dari hasil penyederhanaan kurikulum mandiri itu di-print ya Bapak Ibu, di-print, print out, kemudian dijadikan lampiran kurikulum sekolah ya. Di-print semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Mapel PAI, mapel PJOK di-print, dijadikan satu, kemudian dilampirkan pada kurikulum sekolah. Nah, tapi tidak hanya lampiran di kurikulum sekolah saja, Bapak Ibu guru kelas juga harus mempunyai KD-KD tersebut. Nah, kemudian KD-KD yang sudah dipilih tadi ya menjadi acuan Bapak Ibu di dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi administrasi pembelajarannya pun sudah mengacu pada KD-KD yang Bapak Ibu pilih, pada KD yang sudah Bapak Ibu sederhanakan, ya. Silabusnya, RPP-nya, wah silabusnya nanti banyak mengganti, ya paling kan kalau hanya kalau dirampingkan kan delete yang tidak dipakai gitu ya, seperti itu. RPP-nya juga yang sudah disesuaikan dengan KD-KD yang sudah disederhanakan, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian beban kurikulum menjadi berkurang, ya kan? Karena KD-nya berkurang. Sehingga karena sudah berkurang bebannya,
Yang akan diukur itu adalah kompetensi berpikir dan menalar siswa, ya, berpikirnya dan menalarnya. Jadi ketika membaca teks, ya, itu literasi dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika, ya, nah itu. Nah, sehingga karena di kelas 5 nanti ada asesmen kompetensi minimal dengan kompetensi keterampilan dasar literasi dan numerasi, otomatis dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti fokus pembelajarannya pada kompetensi literasi dan numerasi gitu, ya. Nah, meskipun berorientasi pada literasi dan numerasi, bukan berarti modul belajar tersebut hanya mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja, ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun ya fokusnya pada kompetensi dasar literasi dan numerasi, bukan berarti yang diajarkan itu hanya mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja, ya. Tapi semua mata pelajaran itu nanti ada di situ literasi dan numerasinya. Nah, Bapak Ibu, Kemendikbud telah menyiapkan modul belajar. Kebetulan modul belajar ini merujuk pada kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus untuk guru dan siswa dan orang tua, ya. Jadi ada modul. Nah, modul itu diharapkan akan mempermudah Bapak Ibu guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah serta membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Dan modul itu dapat digunakan oleh guru sebagai panduan dalam merancang RPP sederhana. Nah, ada pertanyaan, bagaimana Bu cara mendapatkan modul itu? Apakah dibagi ya ke sekolah-sekolah atau bagaimana? Bapak Ibu bisa mengunduh modul ya di link ya, nanti akan kita beri linknya untuk mengunduh modul belajar. Nih, tapi ya memang ada kendalanya Bapak Ibu. Apakah anak bisa mengunduh? Apakah orang tua bisa memiliki modul itu? Gitu. Apakah bisa di-print? Kalau di-print berapa banyak ya yang harus di-print? Nah itu ada permasalahan. Namun bisa disikapi bersama-sama. Guru membaca modul guru untuk itu sendiri, modul siswa dan modul orang tua. Ya, jadi pembelajaran yang dilakukan itu bisa disesuaikan dengan modul, okay? Modul pembelajaran. Nah ini bentuk cover modulnya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, lantas bagaimana jika tidak menggunakan kurikulum darurat? Ya, jika menggunakan kurikulum mandiri, apakah modul masih bisa digunakan? Gitu ya, pertanyaannya. Apakah bisa menggunakan modul itu? Jawabannya tetap bisa menggunakan modul. Jadi tinggal di modul nanti dipilih KD yang sesuai. Begitu ya Bapak Ibu, tetap bisa digunakan untuk baik itu kurikulum yang menggunakan kurikulum nasional, bisa juga digunakan untuk sekolah yang memilih dengan menyederhanakan KD secara mandiri. Nah, bagaimana dengan buku guru dan buku siswa? Apakah masih dapat digunakan gitu ya? Bisa tidak